Mohon maaf karena terkendala sinyal dari co-host Lestari. Izin saya mengulangi pembahasan awal dengan judul tinjauan yuridis kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dalam menciptakan pemilu yang demokratis di Indonesia. Dengan pengarangnya adalah Jihan Anjania Aldi, diterbitkan di Jurnal Hukum Derenstat, Volume 5, nomor 2 September 2019, diterbitkan di Fakultas Hukum Airlangga. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang pendahuluan. Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme transisi kekuasaan yang lainnya bersamaan dengan demokrasi. Secara etimologis, demokrasi juga terdiri dari kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos, kraton yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat, atau yang kita kenal adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini juga menunjukkannya diselenggarakan pemilu merupakan konsekuensi logis dari negara yang menganut paham demokrasi. Akan dapat juga menjelaskan mengenai ciri-ciri demokratis. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu setiap orang yang terpilih sebagai pemimpin itu mempertanggungjawabkan kinerja yang hendak dan telah ditempuhnya. Yang kedua adalah rotasi kekuasaan, yang artinya adalah yaitu ada pergantian kekuasaan yang dilakukan secara teratur dan damai. Yang ketiga adalah rekrutmen politik secara terbuka, yang artinya di mana selama masa pergantian kekuasaan maka harus disertai sistem rekrutmen secara terbuka. Lalu yang selanjutnya adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur dan di mana setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dalam hal ini, setiap warga negara berhak untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Selain itu juga, pemilihan umum harus melibatkan partisipasi yang masyarakat secara aktif dalam rangka memanfaatkan hak memilih dan dipilih. Proses tersebut juga harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan dari siapapun. Lalu selanjutnya adalah menikmati hak-hak dasar, yaitu setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, mencakupi hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk menikmati pers yang bebas. Lalu masih dalam pembahasan yang sama, sebagai negara yang menganut demokrasi, sebagaimana di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia juga menerapkan pemilu sebagai mekanisme transisi kekuasaan. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 6A yang mengatur mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan pasal 18 ayat 3 dan 4 yang mengatur mengenai pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten kota, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Penegasan demokrasi juga bisa dilihat dalam pasal 19 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan pasal 22C ayat 1 pemilihan umum untuk anggota DPD. Ini juga ditegaskan dalam Mahkamah Konstitusi bahwa terdapat asas-asas dari pemilu, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sole interpreter of Constitution. Misalnya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 TUU X1 2013, di mana di dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali itu diamanatkan. Setara pula di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga adanya postulat perfectum ex quod ex omnibus vis partibus constant, yang artinya sesuatu tidak akan pernah dikatakan sempurna kecuali tiap bagiannya komplit, sehingga adanya prinsip yang terdiri KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ketiga lembaga tersebut juga memiliki tugas dan pokok dan fungsinya atau tupoksi yang berbeda namun saling melengkapi dalam rangka menjaga terlaksananya pemilu secara sempurna
agar hasil pemilu benar-benar merefleksikan kehendak rakyat. Hal ini sesuai dengan postulat as quod omnibus lit partibus constans, artinya juga sesuatu tidak akan pernah dikatakan sempurna kecuali tiap bagiannya komplit. Dapat tugas dan kewenangan DKPP. Yang pertama adalah untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan atau laporan adanya dugaan penyelenggaraan kode etik oleh penyelenggara pemilu. Yang kedua dalam menjalankan tugasnya, DKPP memiliki kewenangan seperti memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, memanggil saksi dan atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. Yang ketiga adalah berwenang memberikan sanksi pemberhentian kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Lalu, korelasi kode etik dengan penyelenggara pemilu yang demokratis di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemilu, etika berperan sebagai pedoman perilaku, model of conduct, bagi para penyelenggara pemilu. Pedoman perilaku tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Kode etik tersebut juga disusun berlandaskan kesadaran internal para penyelenggara pemilu yang meningkatkan diri secara sukarela, dan sebagaimana juga dijelaskan pasal 157 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 2017 yang menyusun kode etik. DKPP juga ikut mensertakan KPU dan Bawaslu. Sehingga secara logis, ketika kode etik ini dibuat bersama DKPP, KPU, dan Bawaslu, maka mereka wajib menaati aturan yang mereka bentuk bersama. Dan dalam pasal 1 angka 1 ayat pasal 1 angka 4 peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan pada yang pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang kedua adalah TAP MPR RI tentang etika kehidupan berbangsa, yang ketiga Sumpah Janji anggota sebagai penyelenggara pemilu, yang keempat Asas Pemilu, dan yang kelima adalah Prinsip Penyelenggara Pemilu. Adanya kode etik penyelenggara pemilu ini berkonsepsi logis dan selenggaranya pemilu yang demokratis sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, yaitu pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kode etik ini juga bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas seluruh jajaran penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dapat terlaksana berdasarkan asas tersebut, khususnya asas jujur dan adil. Selanjutnya adalah korelasi kewenangan DKPP dengan terciptanya pemilu yang demokratis. DKPP sebagai konstituen fungsi penyelenggara pemilu menyusun dan menetapkan suatu kode etik yang mengikat keseluruhan penyelenggara pemilu beserta jajarannya untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas. Ini juga diatur dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 7 2017. Kode etik tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu. DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Menurut pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2017, DKPP bertugas menerima pengaduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas pengaduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Dalam ayat 2 juga disebutkan dalam menjalankan tugasnya, DKPP berkewenangan memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. B. Memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. Dan C-nya memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Dan yang terakhir adalah memutus pelanggaran kode etik.
Kesimpulan yang dapat diambil dalam paparan ini adalah adanya kode etik bagi penyelenggara pemilu sebetulnya dapat dikatakan sebagai aturan main bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama penyelenggara pemilu. Kode etik ini juga bersifat mengikat serta wajib yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemilu. Kode etik ini juga berkonsekuensi logis penyelenggara pemilu yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kode etik juga bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas seluruh jajaran penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dapat dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilu tersebut, di mana asas tersebut adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan penegakan kode etik tersebut, maka lahirlah DKPP yang merupakan salah satu triumvirat penyelenggara pemilu. Adanya kewenangan koersif yang dimiliki oleh DKPP tersebut adalah untuk menjamin agar penyelenggara pemilu menaati kode etik yang merupakan aturan main dalam penyelenggaraan pemilu. Mengingat tujuan pelaksana pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat yang benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat. Jadi ketika DKPP tidak memiliki kewenangan yang koersif tersebut akan membuat DKPP seolah menjadi harimau tanpa taring yang akan menyebabkan pemilu tidak mencerminkan demokratis secara substansial, dan DKPP sebagai kode of ethics, maka sistem demokrasi yang tercipta di abad ke-21 ini diharapkan tidak hanya sebatas prosedural atau formal semata. Ini juga berdasarkan ketentuan umum, melainkan juga berintegritas menurut standar etika. Baik, untuk pemaparannya setelah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Rahmasari yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kepada para teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya itu sudah Raisya. Untuk Alenka, Mbak Alenka dulu. Ya, halo, izin bertanya, apakah sistem penegakan kode etik penyelenggara pemilu saat ini efektif meningkatkan integritas penyelenggara pemilu? Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Nurul. Baik, izin bertanya. Bagaimana cara pencegahan agar tidak banyak terjadi pelanggaran dalam pemilu? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya saya akan menjawab dari Maria Salika terlebih dahulu. Pertanyaannya kan pencegahannya. Pencegahan awalnya supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggarannya adalah dengan melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat ad hoc yang dengan sangat serius sehingga orang-orang yang terpilih nantinya itu tak hanya memiliki kompetisi yang bagus tetapi juga berintegritas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Kompetisi dan integritas ini penting karena penyelenggara pemilu tingkat asli ini berada di garis terdepan dalam setiap tahapan pemilu. Dari pelanggaran-pelanggaran sebelumnya, dari pemilu-pemilu sebelumnya juga, khususnya pelanggaran kode etik itu banyak yang disebabkan oleh penyelenggara pemilu. Sehingga pada proses seleksi dan rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat ad hoc dinilainya menjadi sarana yang tepat untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik. Jadi pencegahan awalnya adalah untuk memilih penyelenggara pemilu menyeleksi yang serius untuk terpilihnya
penyelenggara pemilu yang kompetensi dan berintegritas. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Olenka ya. Dalam penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu ini, kita tahu bahwa Indonesia bahwa dengan adanya lembaga tersebut, keberadaan Dewan Kehormatan cukup memberikan penguatan terhadap proses dan produk penyelenggaraan pemilu. Bagaimana juga kekhawatiran akan integritas penyelenggara pemilu, ini kita mulai meminta sesuatu lembaga penjaga etik dan kehormatan penyelenggara pemilu sehingga kita bisa mempercayai bahwa proses penyelenggaraan dan produknya sesuai dengan harapan. Setidaknya, DKPP itu telah memberikan alasan bagi penyelenggara pemilu untuk takut. Khawatir juga ini akan berdampak pada kehilangan pekerjaan dan penghasilan juga pada panggung politik yang lama dipikirkan. Lanjut, akan tetapi bahwa masih adanya penyelenggara yang terkena sanksi DKPP adalah bukti bahwa penyelenggara pemilu ini masih tidak mampu menjalankan amanah konstitusi dan undang-undang, sehingga muncul pertanyaan, mungkin seleksinya harus diperbaiki. Atau memang ada yang pengaruh kekacauan dalam menjalankan amanah sehingga melanggar etika sebagai penyelenggara pemilu. Jadi setiap kali DKPP bersidang, memeriksa dan menjatuhkan putusan, maka ada bagian dari penjagaan kehormatan penyelenggara pemilu. Namun pengulangan dan terus ulang membuat para masyarakat ini ragu dan kembali khawatir dalam integritas, kredibilitas, profesional dan independensi penyelenggara pemilu. Sehingga pada pokoknya kita merasa bahwa putusan DKPP ini masih kurang untuk menguatkan integritas kelembagaan penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, kita harus perlu untuk mengingatkan DKPP kembali agar memberikan ruang pada pengumpulan data dan analisis proses serta putusan. Pada kemudian harinya juga menjadi dasar untuk merevisi undang-undang kepemiluan atau kalau perlu adanya kepastian sanksi pidana selain dari sanksi etik kepada penerima putusan DKPP. Cukup sekian jawaban dari saya. Mungkin cukup untuk presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.